Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kebaikan, kasih dan kesetiaan-Mu Bapa yang terus kami rasakan hari demi hari. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami bersyukur Bapa. Dan saat ini kami bawa hati kami, segenap keberadaan kehidupan kami untuk datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami hendak menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau. Kami hendak menyatakan bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih Bapa. Mari Allah Roh Kudus beracaralah atas ibadah pada saat ini. Nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimasyurkan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau saja Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, berdoa, dan kami buka dan habiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya. Mari lebih lagi kita mau memuji nama Tuhan. Lebih lagi kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dan kita mau mengecap kebaikan Tuhan. Kita mau melihat kebaikan Tuhan. Hari demi hari sudah kita rasakan. Amin. Haleluya. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin, haleluya. Pemeliharanya tetap untuk selama-lamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Dia bukan cuma Tuhan buat hidup kita, tapi dia juga adalah Bapa yang sangat mengasihi kita, yang memelihara kehidupan kita. Haleluya. Dia Bapa yang memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, yaitu kita semua. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, begitulah Engkau Tuhan bagiku. Takkan pernah tinggalkan diriku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut.
untuk selamanya. Gelap malam, lembah kelam yang ada di dalam hidupku, takkan lagi menggetarkan hatiku, sebab Kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Oh, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya. Shalom Victorious People yang dikasihi Tuhan. Kita hari ini bersyukur diberi kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Mari Victorious People, kita akan terlebih dahulu berdoa untuk kita memulai pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu yang membuat kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami boleh diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk hari ini, untuk kami belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, urapi kami, semua pemirsa Victorious People, biarlah mereka diurapi, diberkati oleh Tuhan, dibukakan hatinya, dijamah dan dilawat oleh firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Victorious People yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang sukacita sejati umat Tuhan. Dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Berbicara demikianlah firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu, sukacita merupakan perkara rohani, bukan sekedar suasana psikologis. Sukacita berbeda dari perasaan yang senang atau gembira. Perasaan senang atau gembira hanya bersifat sementara, bahkan sesaat saja. Sedangkan sukacita itu bertahan lama. Perasaan senang dan gembira muncul sebagai reaksi atas hal yang menyenangkan, namun tidak muncul ketika mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Dalam sukacita ada perasaan senang, ada perasaan gembira, tetapi dalam perasaan senang atau gembira tidak terdapat sukacita. Sukacita Kristen yang benar hanya relevan bila kita bicarakan dalam konteks kehidupan yang beriman kepada Tuhan. Sukacita bukan suatu reaksi atas hal-hal yang menyenangkan, melainkan suatu reaksi atas kebenaran. Kalau kita berbicara, melihat, dan memperhatikan ayat firman Tuhan ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.
Di bersukacita di sini adalah dalam konteks kehidupan iman kita kepada Tuhan. Suatu reaksi atas kebenaran yang berarti sukacita kita, hati dan pikiran kita arahkan kepada Tuhan. Orang yang bersukacita selalu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang bersukacita selalu menghubungkan pengalaman kehidupannya kepada kasih karunia Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar 3 model sukacita yang sejati dari Tuhan. Atau sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Yang pertama, model yang pertama, sukacita yang sejati adalah sukacita ketika nama kita terdaftar di sorga. Mari kita lihat ayat firman Tuhannya. Lukas 15 ayat yang ke-10. Lukas 15 ayat yang ke-10 berbicara demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya, firman Tuhan di sini berkata bahwa sukacita adalah ketika nama kita atau orang banyak diselamatkan oleh karena percaya kepada Tuhan. Sukacita bukan karena diukur karena berbagai hal, ya. Sukacita sejati umat Tuhan adalah sukacita karena mereka sudah terdaftar di dalam kerajaan sorga. Sukacita ini melebihi kegembiraan apapun. Apa gunanya kita memiliki semua yang berharga di dunia ini, tetapi nama kita tidak terdaftar di sorga. Jadi sukacita adalah ketika nama kita terdaftar di sorga. Ketika nama kita ada di dalam kerajaan sorga. Ketika kita masuk di dalam keselamatan karena kasih karunia Allah, maka sukacita itu menjadi sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika nama kita terdaftar di dalam kerajaan sorga. Ada peristiwa di dalam Alkitab ketika murid-muridnya pulang dari pelayanan. Mereka berkata, Guru, Rabi, Tuhan, kami sungguh berhasil di dalam pelayanan kami. Setan-setan itu keluar demi namamu. Kami sudah berhasil menyembuhkan orang. Tapi Tuhan di situ berkata kepada mereka, sukacita yang besar adalah bukan karena setan-setan itu keluar. Orang-orang banyak itu mengalami kesembuhan, bukan karena itu. Tetapi ketika namamu terdaftar, tercatat di dalam kerajaan sorga. Jadi sukacita yang sejati yang pertama, model yang pertama adalah ketika nama kita terdaftar dalam kerajaan sorga. Ini berbicara tentang keselamatan. Keselamatan yang kita peroleh karena kita percaya kepada Tuhan. Keselamatan yang kita peroleh karena kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Maka sukacita itu makin terjadi, makin meluap di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita sedang menghadapi ujian, ya, ujian sekolah atau ujian kenaikan tingkat, kelulusan, atau ujian apapun, lalu ketika pengumuman itu ada, nama kita ada terdaftar, ya, nama kita ada tertulis di situ, begitu kita bersukacita. Terlebih lagi ketika nama kita itu terdaftar di kerajaan sorga. Ya. Jadi sukacita sejati itu sungguh bukan karena kita memiliki harta kekayaan. Bukan karena kita memiliki kedudukan, kekuasaan. Tetapi sukacita sejati kita adalah ketika nama kita terdaftar di dalam kerajaan sorga. Tercatat dalam buku kehidupan. Nama kita, nama Victorious People, Victorious Family, anggota-anggotanya, dan nama kita tercatat, terdaftar dalam kerajaan sorga. Itulah sukacita yang sejati yang pertama.
Sukacita sejati yang kedua adalah sukacita ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Roma 8 ayat 39 berkata, ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sukacita sejati ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit. Bapak Ibu, ayat ini berbicara tentang bagaimana Rasul Paulus menghadapi berbagai situasi yang sulit. Berbagai tekanan, berbagai penderitaan, berbagai pergumulan di dalam kehidupannya. Begitu berat situasi yang sulit dihadapi oleh Rasul Paulus. Bahkan kita mendengar dan membaca bahwa ketika Rasul Paulus di penjara, malah Rasul Paulus bersama rekan kerjanya bernama Silas, rekan kerjanya itu, mereka di dalam keadaan sangat terjepit. Mereka dalam keadaan di mana mereka tidak bisa mengapa-ngapain karena kaki dan tangan mereka dipasung. Maka mereka dijaga oleh berbagai prajurit. Sungguh sangat berada dalam situasi yang sulit, situasi yang tidak enak. Tetapi di situ mereka dapat bersukacita. Mereka dapat berdoa, mereka dapat bernyanyi, menaikkan puji-pujian. Mereka dapat bersukacita ketika mereka menghadapi situasi-situasi yang sulit. Kita menghadapi situasi-situasi yang sulit di tengah-tengah pandemi seperti ini. Situasi dalam ekonomi, situasi dalam berusaha, situasi dalam hal berkeluarga, banyak sekali masalah-masalah pergumulan kita diakibatkan karena pandemi. Kita menghadapi situasi yang sulit. Anak-anak sekolah menghadapi situasi sulit dalam hal belajar. Mereka harus dipaksa sedemikian rupa untuk sekolah online, belajar dari rumah. Banyak situasi-situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Tetapi ketika kita percaya ada Tuhan di dalam kehidupan kita, sukacita itu muncul, sukacita itu melimpah di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Victorious people yang dikasihi Tuhan, sukacita sejati adalah ketika kita mampu bersukacita sekalipun dalam situasi yang sulit. Sukacita sejati adalah ketika kita berada dalam situasi yang sulit, akan menjadikan kita umat pemenang, bahkan umat yang lebih dari pemenang. Umat yang berkemenangan karena sukacita kita adalah sukacita yang sejati. Yang ketiga, yang terakhir, sukacita yang sejati adalah ketika kita merenungkan kitab suci. Mazmur 40 ayat 8 adalah contoh yang luar biasa dalam diri Daud, Daud itu begitu luar biasa. Dia berkata demikian, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, dan aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Sukacita yang ketiga adalah, model sukacita yang ketiga adalah ketika kita merenungkan kitab suci. Jadi bagi Daud, sukacita sejati itu ketika dia membaca kitab suci. Ketika dia membaca kitab suci, ketika dia merenungkan kitab suci, dia memperoleh sukacita. Sukacita dia luar biasa melimpah. Bahkan Daud adalah contoh seorang yang sangat menyukai firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-70 mengatakan demikian. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku Taurat-Mu ialah kesukaanku. Ayat 77 mengatakan, biarlah rahmat-Mu sampai kepadamu, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Jadi Daud adalah contoh umat Tuhan, contoh hamba Tuhan yang begitu bersukacita ketika dia merenungkan, membaca, dan mempelajari kitab suci. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang sukacita yang sejati umat Tuhan. Sukacita sejati umat Tuhan adalah bukan karena perasaan senang,
atau gembira. Ya, kita tadi belajar bahwa perasaan senang dan gembira itu hanya sifatnya sesaat. Ya, sifatnya tidak bertahan lama. Itu hanya muncul karena reaksi-reaksi atas hal-hal yang menyenangkan. Tetapi ketika kita mempunyai sukacita yang dari Tuhan, maka sukacita itu bertahan lama dan sukacita itu memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan. 3 model sukacita. Ya, saya ulangi lagi. Sukacita yang pertama adalah sukacita ketika nama kita terdaftar di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, ketika sukacita ketika kita berada dalam situasi yang sulit. Dan yang ketiga, ketika kita merenungkan kitab suci. Inilah 3 model sukacita sejati umat Tuhan yang mesti kita miliki di dalam kehidupan kita dan kehidupan Victorious People. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami telah merenungkan firman-Mu bahwa kami harus memiliki sukacita di dalam Tuhan. Tuhan, sungguh kami ingin hidup di dalam sukacita yang dari Tuhan. Karena firman-Mu berkata bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Biarlah sukacita itu menjadi milik, menjadi bagian dari kehidupan kami. Sehingga kami yakin nama kami terdaftar di dalam kerajaan sorga. Sukacita akan membuat kami kuat di dalam menghadapi situasi yang sulit. Dan sukacita kami terus melimpah dan bertambah-tambah ketika kami belajar merenungkan kitab suci. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua yang mendengar siaran ini, video ini, film ini. Biarlah Tuhan memberkati semua Victorious People dimanapun mereka berada. Di tengah-tengah keberadaan mereka masing-masing. Tuhan memberkati. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, dan Tuhan memimpin dan melindungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.